Pernah nggak sih ketemu orang yang asik banget gitu, nyesuaiin diri ke lingkungan bisa, memahami orang lain bisa, pokoknya orang ini sip banget deh, jago banget dia komunikasi segala macem. Oke, halo, nama saya Dwi Taramada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan interpersonal pada remaja. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita harus paham dulu konsepnya seperti apa. Menurut Gartner, interpersonal intelligence is the ability to understand other people, what motivates them, how they work, how to work cooperatively with them. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya itu, kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang sekitarnya, yang meliputi kemampuan untuk mengerti dan memahami perasaan orang lain. Selain itu, ia juga mampu untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan relasi sosialnya. Jadi bisa menjadi suatu tim yang baik ya, kalau udah bisa begini. Nah, komunikasi interpersonal yang efektif itu mengandung keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan sikap positif. Dan jangan lupa sikap kesetaraan. Nah, hal-hal tadi disebutkan ini mampu membuat remaja merasa dihargai dan mampu membantu untuk mencapai kematangan emosi yang nantinya akan mempengaruhi sikap remaja itu sendiri dalam bertindak. Nah, selain itu, remaja yang mampu secara terbuka nih menyampaikan masalah-masalah serta kendala yang dihadapinya, itu artinya remaja tersebut mampu mengenal situasi-situasi yang menimbulkan emosinya. Oke, jadi dimensi kecerdasan interpersonal ada 3. Yang pertama ada social sensitivity, yang kedua ada social insight, lalu ada social communication. Nah, yang pertama, social sensitivity. Nah, social sensitivity ini adalah kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkan baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi, misalnya ketika orang lain berbicara atau dia tidak berbicara, hanya menunjukkan gelagat-gelagatnya, itu dia bisa membaca. Oke. Lalu ada social insight. Nah, kemampuan ini yaitu kemampuan untuk memahami dan mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi. Nah, jadi maksudnya problem solving banget deh anaknya ini, asik. Nah, yang ketiga ada social communication. Nah, hal ini memungkinkan pemilik kecerdasan tersebut terampil ya dalam komunikasi. Dan tentunya keterampilan ini membantu banget kita dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Nah, apa sih kayak ciri-ciri itu atau kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan interpersonal? Yang pertama, dia mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru yang efektif, maksudnya secara efektif, lalu mampu berempati dengan orang lain, atau biasa kita sebut memahami orang lain secara total, lalu selain tadi mengembangkan, ia juga mampu mempertahankan relasi sosialnya dan berkembang semakin baik gitu. Jadi bukan cuma buat relasi, bisa dipertahankan juga gitu, dikembangin gitu. Lalu menyadari komunikasi verbal maupun nonverbal. Setelah itu, mampu memecahkan masalah dalam berelasi seperti yang tadi sudah kita bahas. Lalu memiliki keterampilan komunikasi seperti mampu menampilkan penampilan fisik sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada 2 pertanyaan yang bakal membuka pikiran kita lagi nih. Pertama, apakah komunikasi interpersonal yang efektif sangat dibutuhkan pada fase remaja? Pasti jawabannya iya dong. Karena pada fase remaja ini, si remaja tersebut menginginkan kondisi saling bertukar pikiran yang digunakan oleh remaja tersebut untuk meluapkan emosinya. Oke, lanjut. Apa sih faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kecerdasan interpersonal pada remaja?
Nah, selain hubungan antara orang tua dan anak pada masa perkembangan awal, kemampuan anak dalam berinteraksi dan bergaul dengan orang lain itu juga tergantung nih pada pengalaman si anak sejak awal kehidupannya. Ini ngaruh banget ya dari awal. Oke. Nah, nih keluarga nih menjadi apa ya, memiliki peran yang besar nih. Karena kita tahu kan kita dalam mempelajari segala sesuatu pasti yang pertama itu dengan keluarga dulu gitu. Baik belajar sosialisasi, komunikasi, dan banyak lagi. Nah, kalau misalnya remaja dan orang tua ini sudah memiliki kemampuan interpersonal yang efektif, maka memungkinkan remaja tersebut mengerti nih tentang bagaimana sih dinamika kehidupan yang sedang dialami gitu, lebih paham ya kira-kira. Jadi gimana sih peran orang tua yang baik nih di sini? Nah, peran orang tua yang baik di sini yaitu orang tua yang bersedia untuk mendengar, menerima, dan menyayangi. Nah, kalau tadi itu akan menciptakan kondisi yang baik bagi remaja untuk berkomunikasi. Nah, kalau misalnya hubungan interpersonal antara orang tua dan remaja tidak efektif atau tidak baik tuh gimana ya kira-kira? Jadi ternyata berdampak banget nih, bisa si remaja tersebut jadi kesulitan ya atau bahkan nggak mampu untuk meregulasi emosinya sendiri, serta bisa aja nih remaja malah terjerumus ke kenakalan remaja seperti kita ketahui ya, macam-macamnya seperti bisa pergaulan bebas atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan banyak lagi. Oke, terima kasih udah mau ngedengerin sampai habis. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.